kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Menaikkan segala puji sembah dan kami sungguh rindu Tuhan itu semua boleh berkenan di hati-Mu. Kami rindu Engkau disenangkan dengan segala puji sembah kami. Terima kasih Tuhan ada kesempatan kami boleh memberikan juga persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami diingatkan lagi akan Injil-Mu. Bagaimana kami diciptakan dan Engkau telah menebus kami dari dosa. Tuhan, kami sebentar mau mendengar firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus-Mu menuntun hati kami, berikan kepada kami kelembutan hati untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai momen pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Nah, mari kita melanjutkan eksposisi surat 1 Tesalonika. Tetap masih di pasal 1, cuman hari ini adalah ayat 6 sampai 10. Dan saya akan bacakan bagi kita dari TB2. 1 Tesalonika ayat 6, 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk merenungkannya. Lebih lagi kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara, sebelum lanjut lebih jauh, saya mau kita mengingat sebuah hal gitu ya. Yaitu mari kita ingat lagi sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen atau orang percaya. Nah, mungkin ada yang sudah menjadi orang Kristen ya kurang dari 10 tahun begitu. Nah, ada mungkin yang lebih dari 10 tahun sampai 20 tahun. Saya secara pribadi ada di kategori ini Bapak Ibu Saudara. Karena walaupun usia saya lebih dari itu, tetapi saya baru betul-betul menerima Tuhan sebagai juru selamat saya waktu saya ada di bangku SMP begitu. Dan mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi orang Kristen lebih lama lagi. Lebih dari 20 tahun atau mungkin lebih dari 30 tahun. Saudara, saya mengajak kita untuk mengingat lagi momen pertobatan kita pertama-tama. Karena hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sambil berkaca diri. Dan berkaca diri berarti ini juga berlaku bagi saya. Saya juga perlu berkaca diri kepada firman Tuhan. Dan kita berkaca pada jemaat Tesalonika. Jemaat yang baru saja menerima Injil dan respon hidup mereka setelah itu begitu mencengangkan dunia. They've gone viral. Bapak Ibu Saudara, kita menerima Injil yang sama. Pertanyaannya adalah bagaimana hidup kita setelahnya? Bagaimana hidup kita setelah menerima Injil itu? Dan mari kita simpan ini di hati kita sembari kita merenungkan firman Tuhan. Nah, sedikit kilas balik. Minggu lalu Lead Pastor Jeffrey itu sudah menjelaskan kepada kita bahwa Paulus itu tadinya khawatir apakah jemaat Tesalonika itu tetap pada iman mereka atau jangan-jangan mereka telah gugur. Tetapi rupanya Timotius dan Silas datang membawa kabar baik dan lebih dari itu Paulus bahkan menjadi yakin bahwa jemaat Tesalonika pasti adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan alasan Paulus menjadi seyakin itu pertama adalah karena Injil diberitakan dengan penuh kuasa dan dengan lengkap, dengan complete fullness. Dan alasan kedua adalah karena mereka menerima Injil dengan penuh pengharapan dan sukacita walaupun mereka menghadapi penderitaan. In affliction there is joy. Nah, minggu ini melalui ayat 6-10 kita akan melihat bagaimana Paulus menceritakan hidup jemaat Tesalonika sebagai respon terhadap Injil yang diberitakan kepada mereka. Dan ada 3 respon yang akan kita lihat satu persatu nanti. Tetapi utamanya adalah
Respon-respon tersebut membuat jemaat Tesalonika itu menjadi viral. Mereka jadi begitu dikenal, atau dengan kata lain mereka jadi teladan begitu. Dan ayat 7 sampai 8 itu mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya, 2 kota besar saat itu. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya dari Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah. Bahkan iman itu menyebar jadi teladan yang lebih besar lagi daripada 2 kota yang besar itu sampai ke segala tempat, kata Paulus. Dan sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Paulus mengatakan mengenai iman jemaat Tesalonika itu, Paulus tidak perlu berkata apa-apa lagi tentang itu. Nah, ada penafsir yang membayangkan situasinya itu adalah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin Paulus ketika itu sedang memberitakan Injil. Dia menceritakan ada juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Mesias yang selama ini kita tunggu-tunggu. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Dan kemudian sampai pada bagian di mana Paulus akan menceritakan, ada loh orang-orang yang menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Dia. Dan kemudian hidupnya begitu diubahkan. Dan ketika Paulus sampai di situ, lalu orang yang sedang diinjili oleh Paulus itu tiba-tiba menyela Paulus. Dan orang itu bicara begini, oh tunggu, kamu mau cerita tentang orang Tesalonika ya? Kami sudah dengar beritanya. Mereka juga terima Injil yang kamu beritakan itu kan? Mereka juga tahu dan kenal Tuhan Yesus dari kamu kan? Tetapi kami dengar hidup mereka begitu berubah. Mereka begitu mengherankan. Wah, betul-betul mereka itu berubah begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah mengapa jemaat Tesalonika bisa dikenal sampai sebegitunya? Dan kita hari ini akan melihat dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Ayat 6 mengatakan bahwa jemaat Tesalonika meneladani Paulus dan timnya. Makanya dikatakan di sini kami gitu ya. Paulus dan rekan-rekan yang melayani jemaat Tesalonika. Juga meneladani Tuhan Yesus. Nah jemaat Tesalonika itu telah melihat sendiri dan mengalami bagaimana Paulus melayani di tengah mereka. Paulus tidak memikirkan diri sendiri meskipun dia sedang dikejar-kejar oleh orang yang mau membunuh dia. Paulus tidak berhenti memberitakan Injil. Paulus yakin betul bahwa Injil dibutuhkan oleh semua orang yang belum mendengarnya. Dan tidak akan ada yang dapat menghentikannya memberitakan Injil. Dan dengan kata lain jemaat Tesalonika melihat bagaimana Injil itu sendiri juga menguatkan Paulus dan menuntun hidupnya. Dan melihat hal tersebut jemaat Tesalonika kemudian ingin jadi sama seperti Paulus. Nah saudara, saya kira sebagian kita hari ini hidup punya figur orang Kristen yang kita kagumi bukan? Dan kita ingin jadi seperti mereka. Kita ingin hidup kita sama membaranya dengan kecintaan pada Tuhan, sama membaranya dalam pelayanan, sama memberkatinya seperti dia. Mungkin itu pendeta tertentu, atau mungkin itu teman baik yang betul-betul hidupnya sangat dipenuhi oleh Injil. Dan saya sendiri Bapak Ibu Saudara pernah mengalami keinginan yang seperti itu. Suatu kali karena pergumulan saya waktu remaja, saya di waktu malam, hampir jam 12 malam, tengah malam begitu, saya pergi keluar dari rumah gitu. Saya sudah lelah dengan itu semua gitu. Saya lelah dengan apa yang saya hadapi. Dan malam itu saya pergi, kemudian saya cari pembina saya di gereja gitu. Ya long story short saya gangguin dia lah gitu ya. Orang tengah malam malah nyariin orang begitu. Nah malam itu dia temenin saya sambil naik motor karena dia punya urusan. Dia sebenarnya mau nganterin barang ke saudaranya gitu di tengah malam itu. Jadi sambil dia anterin barang dia bonceng saya dan saya bercerita sama pembina saya. Saya menumpahkan segala keluh kesah saya, dia cuma dengerin saya, ya sambil bawa barang gitu ya, gitu. Dan dia dengerin saya sampai saya tenang begitu. Setelah itu, setelah kami kembali dan pulang, dia hanya bicara sama saya, Van, pulang, istirahat gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, sejak hari itu, saya berjanji dalam hati, saya mau jadi kayak dia. Saya mau jadi perpanjangan tangan dia untuk melayani adik-adik remaja, karena saya tahu rasanya, leganya, dan bagaimana indahnya ada seseorang yang mendengarkan saya di waktu-waktu saya susah, waktu-waktu saya down. Nah saya kira begitu juga dengan jemaat Tesalonika kepada Paulus, bahkan lebih lagi daripada itu pasti. Kenapa? Karena mereka ingin sekali hidup melayani dan penuh kepercayaan kepada Injil sama seperti Paulus. Gitu.
Dan itu tidak berhenti di sana Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus bukan Kristus. Dan Paulus sendiri berkata, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Dan bukankah apa yang Kristus lakukan adalah Injil itu sendiri? Dia berkorban, dia memikul salib untuk membebaskan orang-orang dari dosa agar mereka bisa kembali bersama Allah Bapa. Jemaat Tesalonika dikatakan meneladani Tuhan Yesus, berarti mereka juga hidup dengan rela menderita, rela berkorban asalkan mereka hidup bersama dengan Tuhan. Mereka rela berkorban asalkan sesama mereka bisa berbalik kepada Tuhan. Mereka mengalami indahnya dikasihi, dimiliki, dan diterima penuh oleh Tuhan Yesus, dan mereka ingin orang lain juga mengalami itu. Dan demi itu mereka rela berkorban untuk orang lain. Jemaat Tesalonika itu mendengar Injil, merasakan Injil itu dengan hati dan hidup mereka. Dan kemudian mereka ingin hidup mereka mencerminkan Injil yang mereka terima. Nah Bapak Ibu Saudara, sampai di sini mungkin akan muncul pemikiran skeptis begini. Terlalu ideal, Van. Mana mungkin kita bisa hidupnya menghasilkan buah yang seperti itu. Karena kita terlalu berorientasi pada hasil dan pada kekuatan sendiri, makanya kita menjadi skeptis. Dan memang pada bagian ini dicatat jemaat Tesalonika itu berhasil menghasilkan buah. Tetapi kita perlu ingat, buah dan hasil tersebut adalah karya Roh Kudus juga. Karena itu harusnya orientasi kita bukanlah pada hasilnya, tetapi pada kerinduan untuk hidup mencerminkan Injil. Roh Kudus pasti bekerja menolong kita karena Injil itu berkuasa. Tinggal pertanyaannya adalah, adakah hati kita rindu hidup mencerminkan Injil itu? Atau kerinduan itu sudah lama padam, Van? Yang tersisa hanyalah, jangan sampai ya ada orang tahu saya Kristen gitu. Kalau bisa doa diam-diam gitu. Karena nanti kalau mereka tahu saya Kristen, saya akan dipandang dengan tuntutan moral yang lebih tinggi daripada orang lainnya. Saya mau nakal jadi susah. Nanti mau bisnis curang sedikit jadi susah. Nanti saya mau pergi studi sambil nakal-nakal jadi susah. Mendingan kita gak usah terlalu fanatik jadi Kristen. Kita enjoy juga sama seperti mereka. Saudara, menyedihkan sekali kalau kerinduan itu padam. Tidak lagi kita punya kerinduan untuk melayani Tuhan mati-matian. Dan tidak lagi kita rindu orang lain dapat melihat Injil Kristus. Atau melihat Kristus melihat hidup kita. Jemaat Tesalonika menjadi teladan dan sebegitunya atau viral itu karena mereka hidup meneladani Paulus dan juga Kristus. Sehingga ada rantai yang terbentuk Bapak Ibu Saudara. Rantai itu adalah pertama Kristus melayani manusia berdosa dan kemudian Paulus meneladani Kristus. Dan kemudian jemaat Tesalonika meneladani Paulus dan Kristus. Dan maka ujungnya adalah orang-orang di sekitar jemaat Tesalonika juga ingin meneladani jemaat Tesalonika, ingin meneladani Paulus, dan yang terpenting adalah ingin serupa dengan Kristus juga, mengenal Kristus juga. Nah Bapak Ibu Saudara, itu adalah yang pertama. Mari kita lanjutkan pada yang kedua. Berikutnya, mengapa mereka bisa jadi teladan yang sedemikian, itu sebenarnya tercatat juga pada ayat 9 Bapak Ibu Saudara. Besar kemungkinan bahwa orang-orang Tesalonika itu latar belakangnya adalah penyembah-penyembah dewa-dewa pagan atau dewa Yunani. Karena mereka tinggal di lingkungan yang menyembah banyak dewa. Nah tetapi dicatat bahwa jemaat Tesalonika itu berbalik dari berhala kepada Allah dan melayani Allah yang hidup dan benar. Kalau dalam khotbah minggu lalu dikatakan bahwa orang-orang sekitar jemaat Tesalonika itu seperti melihat billboard besar yang tulisannya Roh Kudus telah mengubahkan orang-orang ini. Maka minggu ini saya mau menambahkan begini Bapak Ibu Saudara. Tulisannya itu mungkin bertambah, orang ini bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba uang, bukan lagi hamba kenikmatan, bukan lagi pezina, bukan lagi hamba harga dirinya sendiri, bukan lagi pecandu, bukan lagi pembenci dan masih banyak lagi. Dan kemudian billboard itu ditutup dengan sebuah tulisan, melainkan telah berbalik kepada Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, saya kira respon paling dasar dan paling penting kalau kita sungguh-sungguh menerima Injil adalah kita berbalik dari berhala atau dengan kata lain kita bertobat. Saudara, saya tidak tahu bagaimana pertobatan masing-masing kita. Dan mungkin ada di antara kita yang belum mau kunjung bertobat.
Saudara, apapun berhala itu bertobatlah, karena berhala itu akan mematikan kita nantinya. Atau mungkin ada di antara kita yang berpikir, sudah bertobat Van, makanya ini saya ada di gereja hari ini, begitu ya. Nah saudara, masalahnya perihal pertobatan itu bukan urusan satu momen hidup, melainkan momen yang terus berjalan seumur hidup kita. Mengapa? Karena terlalu banyak berhala di hati kita. Bahkan John Calvin mengatakan bahwa hati kita ini adalah pabrik berhala. Dan saya kira oleh karenanya kita perlu terus bertobat. Namun seiring berjalannya dengan waktu sebagai orang Kristen, kita bisa lupa apa itu berhala. Maka Leighton Duncan mengingatkan kita bahwa berhala adalah segala sesuatu yang kita kira dapat memberikan keamanan atau kepuasan lebih dari yang Tuhan sanggup berikan. Kita menjadikan itu sumber pemenuhan keamanan dan kepuasan kita. Itu kemudian menjadi Tuhan yang kita sembah dan kita mempersembahkan hidup kita untuk itu. Bapak Ibu Saudara, mari periksa hidup dan hati kita hari ini. Apa berhala kita hari ini? Apa yang kalau itu diambil dari hidup ini, kita betul-betul tidak bisa merasakan sukacita, bahkan kita menjadi marah. Apa yang bagi itu kita rela keluarkan segala harta kita, waktu, tenaga kita untuk itu. Dan apa yang kalau itu tidak ada, kita merasa tidak aman. Bisa jadi itu hal-hal yang jelas, seperti materi, uang atau harta. Bisa jadi itu pribadi tertentu. Bisa jadi itu hal-hal yang lebih tidak kelihatan publik. Mungkin perasaan dipuaskan dari perselingkuhan atau pornografi. Atau mungkin lebih tidak kelihatan lagi seperti pengakuan, kehormatan diri, harga diri, kuasa, penerimaan dari orang lain, pujian bahkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa sekali lagi hati dan hidup kita. Dan mari kita bertobat. Dan kalau kita berhenti di sini, saya kira kita semua hari ini akan keluar dari gereja dengan tertunduk malu. Dan dengan perasaan rasanya mustahil deh bisa hidup seperti itu. Mustahil bisa melawan berhala-berhala yang ada di hati kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu menyatakan dengan jelas bahwa pertobatan itu berarti berbalik dari berhala dan kemudian melayani Allah yang benar. Dengan kata lain, berhala itu bukan hanya ditinggalkan, tetapi perlu dikalahkan. Kalau kita hanya meninggalkan, sebentar saja kita tinggalkan berhala itu, maka kita akan segera kembali kepada berhala itu. Karena saking menawannya apa yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, tawaran dari berhala itu perlu dikalahkan dengan keindahan karya Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita memilih untuk melayani Allah daripada berhala itu. Kita berbalik dari berhala itu dan kita melihat Tuhanlah yang lebih indah daripada berhala itu. Dan kita terus maju mengejar Allah. Dan saudara, saya kira yang dapat menolong kita ke arah sana adalah mari kita ingat lagi bagaimana Kristus menerima dan mengasihi kita. Kita yang tidak layak dikasihi dan tidak layak diampuni, tetapi Kristus mengampuni. Dia memberikan anugerah keselamatannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bertobat. Agar nama Tuhan makin terus dimuliakan. Agar orang-orang di sekitar kita bisa melihat kita bertobat karena Kristus di dalam kita. Itu yang kedua. Dan sekarang kita lanjut kepada yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Senang ya, cepat. Cuman 3, cepat lagi gitu. Alasan ketiga kenapa jemaat Tesalonika jadi teladan yang demikian adalah karena mereka hidup dalam pengharapan Kristus datang kembali. Ayat 10 mencatat, jemaat Tesalonika itu menyadari nanti waktu Kristus datang kedua kali akan ada penghakiman dan murka Allah. Tetapi mereka percaya bahwa mereka tidak akan menghadapi murka itu karena mereka telah menerima Injil Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, gambaran yang dimiliki jemaat Tesalonika ini akan kedatangan Kristus itu sepertinya tidak umum dengan apa yang kita miliki hari ini. Hari ini kita betul percaya Kristus akan datang untuk yang kedua kali. Tetapi umumnya kita membayangkan kedatangan Tuhan Yesus itu sebagai pembebasan dari tubuh dan daging ini, bukan? Makanya waktu kita bercanda dengan teman kerja,
ngobrol gitu ya. Lalu kita merasa lelah sekali belajar gitu. Kita mulai ngomong sama teman kita, bro daripada capek ngurusin kerjaan, mari kita berdoa Tuhan Yesus cepat datang 2 kali gitu ya. Bro daripada kita belajar nih setengah mati ujian gak kelar-kelar, mari kita berdoa Tuhan Yesus cepat datang 2 kali. Dan Bapak Ibu Saudara, saya juga mau mengaku dosa, saya juga ketika ada di saat, sering kali saya berdoa seperti itu gitu. Aduh Tuhan, nih kayaknya semester ini gak lolos nih, ini kayak semester terakhir nih. Udah Tuhan, daripada gak lolos, Tuhan Yesus cepat datang aja gitu ya. Udah gak sanggup rasanya menyelesaikan segala tanggung jawab ini begitu. Tetapi berbeda dengan jemaat Tesalonika, Bapak Ibu Saudara. Padahal mereka sedang ada dalam penderitaan, mereka ada dalam penyiksaan. Mereka justru tidak memiliki pemahaman seperti mau melarikan diri dari penderitaan dengan adanya hari akhir. Dan kenapa bisa begitu? Saya kira sekali lagi ini terkait dengan bagaimana mereka menerima Injil. Injil itu selalu 2 sisi ya Bapak Ibu Saudara. Yakni orang-orang berdosa itu bagi mereka akan ada murka Allah. Tetapi bagi mereka yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka mendapatkan anugerah keselamatan. Hal ini berarti jemaat Tesalonika itu betul-betul sadar kalau mereka tidak menerima Injil, maka yang menanti mereka adalah murka Allah. Nah, masalahnya pemahaman seperti ini itu tidak enak Bapak Ibu Saudara untuk kita pegang. Kenapa? Karena itu berarti kita perlu terus betul-betul menyadari bahwa kita ini berdosa dan tidak ada harapan di hadapan Tuhan. Dan hanya orang-orang yang betul-betul hatinya bertobat yang dapat menyadari bahwa mereka sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Saya kira kita setidaknya pernah 1 kali ya Bapak Ibu Saudara mengalami momen seperti ini. Bukankah hati yang sebegitunya sadar kita tidak layak di hadapan Tuhan adalah hati yang kita miliki saat awal-awal kita bertobat? Dan saya tidak tahu bagaimana kisah pertobatan kita masing-masing. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang kisahnya sama seperti saya di momen KKR. Lalu pengkhotbah itu menceritakan Injil dan kemudian menantang, siapa yang mau terima Tuhan Yesus, angkat tangan, ikuti saya berdoa. Saya angkat tangan, berdoa, nangis-nangis gitu ya, minta ampun di hadapan Tuhan, maju, jangan nengok-nengok belakang, gak usah lagi lihat-lihat, ini urusan kamu dengan Tuhan gitu ya. Lalu di situ kita berdoa, minta ampun, minta Tuhan menyelamatkan kita, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Bapak Ibu Saudara, akan indah sekali kalau saat itu tiba-tiba Tuhan panggil, tak gitu. Karena di titik itu kita betul-betul menyadari segala keberdosaan kita, ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Tapi kita begitu terkagum dengan kasih Tuhan. Tetapi kisahnya tidak berhenti di sana ternyata. Setelah kita berlutut bertobat, kita pulang kembali ke keseharian kita. Dan makin lama kita jadi orang Kristen, kemudian kita menengok ke belakang, kita melihat hidup kita, kemudian kita berkata mungkin seperti ini. Oh, sepertinya tabungan hidup baik saya sudah makin banyak, sudah makin cukup. Saya sudah makin baik hari ke hari gitu. Lalu kita lupa kalau hati kita ini adalah pabrik berhala. Dan kemudian kita berhenti bertobat. Kita hidup hari demi hari berjibaku dengan kebutuhan hidup dan kesulitan hidup. Dan oleh karenanya kita menunggu pembebasan daging dan tubuh ini dari kesulitan hidup yang sedang kita alami. Kita jadi terlalu terkungkung dengan kehidupan hari ini dan kita lupa nanti kita menghadap juga kepada penghakiman terakhir. Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat lagi bahwa kita juga orang-orang yang seharusnya menerima murka Allah. Tetapi hanya karena anugerah Tuhan Yesus kita menerima Injil dan kita diselamatkan dari murka Allah itu. Dan kembali pada jemaat Tesalonika, setelah mereka sadar bahwa mereka itu hanya bisa selamat karena karya Injil Tuhan Yesus, mereka bebas dari murka Allah. Kesadaran itu sepertinya juga mempengaruhi bagaimana jemaat Tesalonika itu berhadapan dengan penyiksaan, dengan penderitaan. Dan besar kemungkinan mereka melihat bahwa penyiksaan dari dunia itu tidak lebih mengerikan dari murka Allah. Oleh karena itu mereka malah bersuka cita di tengah penderitaan karena mereka sadar mereka telah terbebas dari murka Allah. Bapak Ibu Saudara, ini bukan berarti mereka denial gitu ya. Segala sakit yang mereka rasakan, segala pedih hati yang mereka rasakan, mereka anggap tidak rasakan gitu. Bukan seperti itu gitu ya. Tapi justru sebaliknya, mereka justru sadar betul kalau segala penderitaan, kesakitan yang mereka alami hari itu, kalau dibandingkan dengan murka Allah, tetap murka Allah itu lebih mengerikan dibandingkan segala sakit yang sedang mereka alami.
Dan pada sisi yang lain, mereka juga mungkin sadar begini Bapak Ibu Saudara. Kalau murka Allah itu berarti juga keadilan Allah. Hari nanti datangnya murka Allah adalah hari nanti di mana keadilan dinyatakan. Hari itu jemaat Tesalonika menerima siksaan dan tidak ada yang membela mereka. Tetapi nanti akan tiba harinya Kristus datang. Dan Kristus berkata kepada jemaat Tesalonika, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kerajaanku." Mereka mungkin difitnah, mereka mungkin direndahkan, tetapi mereka tidak membalas. Karena mereka tahu suatu hari nanti murka Allah yang akan menyatakan keadilan. Dan dengan begitu di tengah penyiksaan mereka bukan hidup sembunyi-sembunyi, takut-takut, menghindari itu semua. Melainkan lebih lagi mereka terbuka dan terang-terangan akan iman mereka. Karena mereka yakin keadilan itu akan dinyatakan pada harinya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah hari ini kita hidup dengan menanti hari kedatangan Tuhan Yesus? Di dalam artian kita sadar bahwa akan ada hari di mana murka Allah dinyatakan. Dan kita telah dibebaskan dari murka Allah itu. Kalau kita menanti dengan kesadaran itu, saya kira Bapak Ibu Saudara, kita akan berusaha hidup dengan kerinduan ada lebih banyak orang-orang yang mendapatkan anugerah dibebaskan dari murka Allah itu, bukan? Apalagi kalau itu anggota keluarga kita yang betul-betul kita kasihi dan betul-betul mengasihi kita. Apalagi kalau itu teman baik kita. Kalau kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, saya kira kita akan hidup dengan terus mawas diri Bapak Ibu Saudara. Kita berusaha terus hidup terarah hanya kepada Kristus dan karyanya. Ambisi dan pengejaran kita bukan lagi tentang bagaimana agar hidup kita ini jadi lebih baik dan lebih mudah ke depan. Ambisi kita adalah bagaimana kita menyenangkan Tuhan lebih lagi. Karena kita sadar kita telah dibebaskan dari murka itu. Bayangan kita akan hari akhir kita, bayangan kita akan akhir hayat kita bukan lagi kita duduk di bangku ruang tamu, ditemani dengan keluarga yang tumbuh dengan baik dan aman, dan tugas kita selesai di dunia. Tetapi bayangan kita adalah suatu hari nanti Tuhan berkata kepada kita, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kerajaanku." Karena kita menyadari Kristus membebaskan kita dari murka Allah. Saudara, saya rangkumkan lagi apa yang sudah kita renungkan hari ini. Jemaat Tesalonika menjadi teladan yang sedemikian viral pada masa itu karena mereka, pertama, mereka meneladani penderitaan Paulus dan Tuhan Yesus. Dan dalam arti lain saya mau katakan, hidup mereka memperlihatkan Injil yang telah mereka terima. Dan yang kedua, mereka viral karena mereka berbalik dari berhala dan melayani Allah yang hidup dan benar. Mereka viral for their true repentance. Mereka betul-betul bertobat, mereka sungguh-sungguh bertobat dan orang lain bisa menyadari pertobatan itu. Dan orang lain terberkati karena pertobatan itu. Dan yang ketiga, viral mereka karena hidup dalam penantian Kristus datang yang kedua kali. Mereka ingat mereka adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari hari murka yang akan datang itu. Oleh karena itu hidup mereka terarah hanya bagaimana untuk menyenangkan Tuhan pada waktu dia datang nanti. Reflection questions bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang-orang lain di sekitar kita melihat kita hari ini? Apakah kita jadi orang yang kelihatannya meneladani Kristus, kelihatan Injil di kehidupan kita? Apakah kita jadi orang yang kelihatan betul-betul bertobat, berbalik dari berhala? Apakah kita jadi orang yang hidup dengan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Why did we go viral? Jangan-jangan kita viral bukan karena apa yang baik. Jangan-jangan kita viral karena kita juga punya achievement yang sama yang didambakan dunia. Wah, si anak Tuhan ini viral, saya mau jadi kayak dia karena dia juga punya semua yang dunia punya. Saya mau menikmati kehidupan yang sama seperti dia. Kita viral karena kita sama atau bahkan kita lebih hebat dari orang dunia.
Bukan kita viral karena kecintaan kita pada Kristus. Saudara, rindukah hidupmu dan hidupku Tuhan pakai untuk jadi teladan, memancarkan kemuliaan Tuhan Yesus di dunia ini? Bukan karena kuat kuasa kita lemah, tetapi karena Roh Kudus menguatkan kita yang rindu hidupnya dipakai Tuhan. Saudara, silakan berdoa secara pribadi. Minta lagi hati itu kepada Tuhan. Minta hati yang mau meneladani Kristus, yang mau hidup karena menyadari Tuhan begitu mengasihi kita, telah menyelamatkan kita, telah rela mati buat kita, dan kita mau Dia disenangkan. Minta lagi kekuatan untuk berbalik dari berhala itu, dan minta lagi momen mencicipi indahnya kasih Tuhan sehingga kita bisa meninggalkan berhala itu dengan penuh. Minta lagi hati yang berharap dan sadar akan adanya kedatangan Kristus yang kedua. Biar kita terfokus, biar kita terus mawas diri sampai Dia datang. Masing-masing berdoa, nanti saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang telah menerima Injil-Mu. Kami rindu hidup kami dapat memancarkan Injil yang telah kami terima daripada-Mu Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa kami lemah dan lebih sering kami terseret arus dunia ini. Kami hidup tidak terlalu berbeda dengan dunia ini. Ampunilah kami Tuhan. Dan berikanlah kepada kami hati yang rindu jadi semakin serupa dengan-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat, berbalik dengan sungguh dari berhala-berhala di hidup kami. Berikanlah kepada kami kesempatan menyadari betapa indahnya karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Agar kami dapat mengalahkan berhala-berhala itu. Dan ingatkanlah hati kami Tuhan. Agar kami hidup dengan pengharapan akan kedatangan-Mu yang kedua. Arahkan hati, mimpi, dan hidup kami Tuhan. Agar mengejar apa yang Engkau inginkan. Tuhan pakai kami, kuatkan kami. Kami rindu dapat jadi anak-anak-Mu yang lewat hidup kami, orang-orang lain mau mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan